Inilah cara agar kalian lulus CPNS atau P3K, pemadam kebakaran dan analis kebakaran. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya. Halo, perkenalkan dulu, nama aku adalah Mama Q. Aku adalah sebagai analis kebakaran di Damkar Kabupaten. Jadi bukan di pusat ya. Cuman aku ingin berbagi pengalaman cara agar kalian itu bisa lulus untuk nanti yang akan mengikuti CPNS ataupun P3K dari pemadam kebakaran dan analis kebakaran, apalagi untuk yang jalur umum yang belum pernah melihat langsung bagaimana penanganan di pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, untuk itu aku akan membagikan tipsnya. Tips yang pertama itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama Muslim ya, kalau agama lain boleh apalah dari Kristen, dari Tuhannya. Kenapa begitu? Karena rezeki, kemudahan hingga akhir semuanya itu berasal dari Allah. Usaha tanpa doa itu akan membuat kita sombong. Sementara doa tanpa usaha adalah harapan yang kosong. Tips yang kedua itu adalah doa orang tua kita, terutama itu doa ibu. Percayalah bahwa banyak kisah-kisah nyata yang terjadi bahwa doa ibu itu yang tulus itu dapat menyembuhkan penyakit anak dan berbagai macam mukjizat yang terjadi karena doa ibu yang sangat luar biasa untuk anaknya. Karena saat itu aku pernah hamil di anak ketiga dan saat itu aku lagi ujian akhir penentuan nih karena CPNS kan, jadi pas SKB penerimaannya hanya 1 orang. Saat SKD aku itu ranking ketiga, tapi saat SKB aku ranking pertama. Kenapa? Ibuku itu saat aku ujian itu nggak pernah berhenti yang namanya berdoa sebelum mendengar kabar hasil dari ujianku. Sebelumnya juga aku itu udah 3 kali gagal CPNS. Saat itu aku juga lagi sudah punya anak dan aku ingin untuk suami aku, untuk membantu keuangan keluarga, untuk anak aku, rezeki anak aku, tapi aku gagal ketiganya. Yang keempat ini aku merubah doa bahwa ini untuk orang tua aku. Orang tua aku menginginkan melihat aku menggunakan Fit and Free, dan alhamdulillahnya hal ini tuh terjadi. Tips yang ketiga ini adalah Allah memerintahkan kita untuk berusaha, bukan hanya berdoa. Belajar adalah bukti bahwa kita bersungguh-sungguh dan menghargai ilmu sebagai kunci sukses dunia maupun di akhirat. Jadi selain doa kepada Allah, kepada Sang Pencipta, yang kedua doa orang tua, tapi dengan kita sudah meminta kepada Allah dan meminta restu orang tua, tapi kita tidak berusaha, itu juga tidak ada artinya. Kita terus menggali ilmu, wawasan, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Harus tanamkan itu. Jadi itu penguat diri kita bahwa kalau kita belajar, kita berdoa, minta diberikan kemudahan, minta restu orang tua, kita juga dimudahkan dalam belajar, mengingat wawasannya seperti itu. Itu trik yang sangat luar biasa di 1, 2, dan 3. Yang keempat itu ada menjaga konsistensi, disiplin, serta mental yang positif. Karena banyak orang yang gagal itu bukan karena tidak mampu, tapi karena mudah menyerah, malas belajar rutin, dan tidak percaya diri. Dari akunya sendiri pernah pengalaman bahwa untuk menjadikan diri aku itu percaya diri, ya bukan artinya aku tidak pernah gagal, karena aku pernah gagal 3 kali. Di yang keempat itu aku mencoba menanamkan mental positif, disiplin, belajar, konsistensi, terus menambah wawasan,
Di situ aku bercermin melihat diri aku, dan aku menantang diriku sendiri. Coba deh kamu cobain tips dari aku ini. Kamu melihat diri kamu cermin, kamu menantang bahwa kamu itu bisa dan kamu pasti berhasil. Kamu harus tunjukkan padaku. Mungkin kamu bisa mencoba cara itu yang bisa kamu lakukan sendiri untuk menguatkan mental kamu. Tutup telinga dari pendengaran orang lain, karena diri kamu itu hanya kamu yang mengenalinya, bukan orang lain. Jadi sayangilah dirimu. Yang kelima, ini yang terakhir, yaitu bertawakal dan siap menerima hasil apapun. Kenapa ini penting? Karena setelah semua usaha yang sudah kita lakukan, saatnya serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak keimanan, yakin bahwa apapun hasilnya itu yang terbaik menurutnya, meskipun belum tentu itu sesuai harapan kita. Terutama seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 216, bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, itu dia tadi 5 tips dari aku. Dan kalian insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, aku rencana itu di minggu depan itu aku mau edukasi tentang diklat apa saja sih tentang pemadam kebakaran dan analis kebakaran. Ini hanya awalnya dulu. Cuman kalau ada request silahkan di komen mau tentang apa. Misalnya tentang dasar-dasar kebakaran, atau tentang teori api, tentang penanganan, tentang evakuasi. Mungkin kalau yang di damkar udah tahu, tapi kalau misalnya hal umum, atau maksudnya tuh masyarakat umum yang belum mengerti dan mau masuk di dalam damkar, bisa ini menjadi pengetahuan bagi kalian. Silahkan komen di bawah, mungkin ada yang mau request, mau edukasi apa tentang pemadam kebakaran dan penyelamatan, boleh, nanti aku insya Allah akan membuatkan videonya. Cuma minggu depan kalau dari akunya, aku akan memberikan pengetahuan tentang diklat-diklat dari pemadam kebakaran dan analis kebakaran. Ini bagi kamu yang baru bergabung sebagai analis kebakaran dan pemadam kebakaran. Cayo, sampai jumpa di edukasi berikutnya. Terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini. 1, 2, 3. Semangat Bangka!